ada paguyuban, ada yang mengusulkan dan lain sebagainya. Akhirnya Bu Wati mengambil keputusan karena beliau yang yang berinisiatif, kita terima sajalah. Jadi beliau memberi nama reuni KBA Pekalongan Timur. Jadi oke lah, walaupun pada saat itu secara pribadi kami merasa kurang pas, namun nggak apa-apa. Yang penting tujuan daripada terbentuknya grup ini bisa kita terima. Pada akhirnya dari situ muncullah mulai yang saya monitor, yang biasanya kalau saya seorang bapak ngawasinya itu yang bapak kan biasanya kurang orang smooth. Akhirnya muncullah di situ nama Momi gitu ya. Ternyata ini Bu Momi itu yang mana, tahun berapa gitu. Akhirnya barulah terbuka di kemudian pada saat Bu Kusnul mantu, ternyata Momi itu adalah Bu Dwi Asih. Wah, ternyata Bu Dwi Asih ini adalah termasuk tadi yang oleh Pak Tony dimaksudkan itu termasuk kesepuan juga, artinya kesepuan di antara kita yang mantan, karena beliau adalah di antara teman-teman ini berada di KBA Pekalongan Timur itu pada tahun 77 yang bersamaan, disusul kemudian Bu Kusnul yang pada tahun yang hampir sama sampai tahun 90. Jadi dua nama ini muncul. Nah, ini gampang diingat karena ibu-ibu gitu. Nah, setelah itu muncul kemudian Bapak Suwoyo Jati Ismono. Jadi Pak Woyo banyak masukan-masukan yang disampaikan beliau, sehingga grup BA ini jauh lebih berkembang, lebih komunikatif dan sebagainya. Setelah muncul beliau, akhirnya berikutnya muncul kembali mantan-mantan administrator yang pernah menjabat di Perhutani Pekalongan Timur, antara lain Pak Hasan Pamuji, Pak Prianto, Pak Kisworo Gondo Subroto, Pak Setria dan sebagainya. Jadi yang lebih hebat tadi bahwa ternyata Pak Kisworo itu diantara kita ini rasanya untuk saat ini beliau adalah yang masih bertahan, diberi rahmat dengan umur panjang. Karena pada saat ini Pak Kisworo sudah berusia 85 tahun. Dan beliau masih bergairah untuk ikut hadir sebenarnya. Namun tadi pagi setelah sampai di stasiun Poncol, ternyata beliau kena gangguan diare sehingga terpaksa pulang kembali ke rumah. Untuk itu beliau minta maaf, minta izin untuk tidak hadir dan menitipkan salam kepada beliau, kepada teman-teman yang hadir pada pertemuan hari ini. Selanjutnya juga semakin ramai dengan kehadiran Bapak Ibu Karjan, Pak Ramlan, Pak Setiawan, Pak Haryono, Pak Sukar dan sebagainya. Jadi yang lebih menggembirakan lagi bahwa di antara yang berminat hadir ini muncul dan nelpon saya waktu itu Ibu Siti Zainab
Ibu Siti Zainab ini kami kenal betul karena Bu Siti Zainab ini adalah istrinya Pak Subono yang kebetulan sempat melayanin apa? Wah ini Bu Bono ini katanya Pak Woyo Bu Bono supaya berdiri itu. Karena Pak Woyo yang minta Bu. Nah, jadi ini Bu Bono. Jadi Bu Bono itu monggo Bu, nggak cukup berdiri aja Bu, sudah cukup monggo. Sudah monggo. Jadi Bu Bono, Pak Bono yang jelas yang saya tahu karena waktu Pak Kisworo jadi ADM Pekalongan Timur, saya waktu itu di Humas kantor unit, sehingga saya mengenal Pak Bono sudah jadi drivernya Pak Kisworo. Saya nggak tahu apakah Pak Priyanto yang ganti Pak Kisworo ini juga masih sempat dibantu Pak Bono atau enggak. Tapi pada saat saya di sini, saya masih bersama Pak Bono juga. Jadi itu juga hadir juga Pak Slamet. Jadi kalau teman-teman yang lama paling tidak di angkatan saya mestinya mengenal Pak Slamet. Karena Pak Slamet itu yang tiap hari melayani kita, membuatkan minuman teh untuk kita sehari-hari. Jadi kemarin sempat saya tanyakan Pak Nari, Pak Medi dan sebagainya, ternyata beliau sudah mendahului kita. Jadi itu yang tidak ketinggalan juga Bu Tin Subartiningsih, Bu Sri Mulatsih yang bersama-sama Bupati dan Pak Wahyono aktif dalam kegiatan kemanitiaan untuk penyelenggaraan acara kita ini. Namun Bu Tin lebih dikenal lagi bahwa beliau, jadi Bu Tin lebih dikenal lagi karena beliau hampir selalu ada di perhelatan pejabat perhutani. Asal ada pejabat perhutani punya kerja, Bu Tin masih dapat tugas kirim bunga melati untuk resepsi pernikahan dan sebagainya. Itu antara lain ini. Nah, lebih khusus adalah yang saya rasakan sendiri bahwa segenap karyawan KPA Pekalongan Timur telah mensupport saya beserta keluarga sewaktu saya 70 hari di rumah sakit, termasuk diantaranya Pak Woyo, karena Pak Woyo yang paling sering ngabsen istri saya. Jadi istri saya itu masih nunggoni saya atau tidak selalu nengok istri saya, karena waktu itu Pak Woyo dikasih umum. Jadi selama 70 hari kami di rumah sakit, 43 hari di ICU, sementara teman-teman, 3 teman saya yang besuk setelah saya kembali menyatakan mohon maaf, kami pada saat nengok Bapak tidak bisa ketemu Bapak karena saat itu Bapak sedang koma. Ada 3 orang menyatakan saya koma. Tapi kalau saya tanya istri saya, kalau saya dinyatakan koma berapa lama saya koma, sampai dengan sekarang dia tidak pernah ngaku. Saya nggak tahu, saya tahunya Bapak tidur kok itu. Jadi sampai sekarang saya nggak tahu. Kalau dinyatakan koma berapa lama saya koma, saya nggak tahu. Lah itu antara lain yang tadi istri saya sangat terkesan di antaranya Bu Rusno yang setia menemanin istri saya menunggui di ruang ICU. Jadi semua saya koproyo membantu mencarikan obat untuk saya,
Pak Wahyono dengan teman-teman mencari kiai di Comal, mencarikan syarat, mencarikan obat dan sebagainya. Dan satu hal yang tidak saya lupakan, apa yang disampaikan kiai tadi lewat Pak Wahyono, nampaknya Bapak itu kurang sodakohnya. Pak Wahyono protes, enggak, Bapak kelihatannya kok sering kok jalan-jalan, naktir, makan dan sebagainya. Ternyata bukan itu. Jadi pengertian sodakoh itu bukan berapa kehilangan uang, berapa kehilangan harta, tetapi berapa yang dipakai untuk ibadah dan beramal. Jadi itulah yang mengingatkan kita untuk bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akhirnya saya berangkat haji, nampaknya Tuhan masih memberikan umur panjang sehingga pada hari ini kita masih bisa berkumpul pada acara temu kangen dan silaturahmi ini. Jadi memang Pekalongan Timur benar-benar OY menurut saya, kompak dalam kebersamaan, seiman dalam pengajian. Kita waktu itu sering bersilaturahmi dengan Habib Lutfi bersama Pak Wahyono dengan teman-teman lain, saling tolong menolong. Dan yang saya paling berkesan lagi, nonton bareng film, tapi filmnya film semua umur, Baby Dash Out. Jadi ceritanya seorang bayi kecil yang berangkang di jalan lewat bawah truk dan sebagainya. Namun ternyata kenangan itu merupakan kenangan yang tidak terlupakan. Maka pantas dan wajarlah bila temu kangen ini dihadiri oleh, diniati akan dihadiri oleh 125 mantan karyawan perhutani Pekalongan Timur yang tersebar di seluruh Jateng. Jadi walaupun karena sesuatu hal pada akhirnya kita hadir ini, namun untuk reuni dengan kehadiran sejumlah ini dari rencana 120, untuk saya pertemuan temu kangen silaturahmi yang dihadiri sekian banyak oleh orang-orang yang seusia kita. Kalau saya aja sudah 70, enggak tahu Pak Pri sudah. Ya, semuanya udah berapa kamu? Nah, Pak Pri 72, Pak Woyo, Pak Karjan, Pak Waluyo dan sebagainya, Pak Priyono. Jadi dari kita saya kira sejumlah ini sudah saya nilai sudah amat sangat bagus. Jadi sehingga kami yakin bahwa kehadiran Ibu Bapak tidak lain ingin menyambung silaturahmi yang selama ini terjalin di antara kita. Menurut Profesor Ganesha, ahli jantung Rumah Sakit Harapan kita, reuni apapun istilahnya adalah upaya mempertemukan kembali yang dulu pernah bersama, upaya mencari eksistensi diri yang mulai pupus dari memori karena dimakan usia. Memutar kembali memori adalah satu upaya mencegah Alzheimer yang memang suatu saat kalau akan menghampiri kita semua cepat atau lambat. Itu sudah kita rasakan. Karena saya dengan istri saya kadang-kadang seperti itu. Melalui reuni kita dapat melihat kembali diri kita beberapa tahun ke belakang dan menyadari perjalanan hidup kita selalu berkembang. Oleh karena itu yang kita harapkan dari temu kangen dan silaturahmi ini adalah kita saling tukar pengalaman. Karena di sini yang hadir itu tidak hanya yang mantan hari ini purna tugas, namun juga masih banyak yang muda-muda. Maka kita harapkan tukar pengalaman ini untuk di bidang pekerjaan. Namun yang khusus lagi adalah bagi kita yang udah usia lanjut, kita bisa saling sharing. Nek loro iki obate apa, lerek iki aku nganggo obat iki,
Ini dibuatkan dengan herbal, dengan ini dan sebagainya, sehingga kita menjadi sehat dari sakit dan penyakit kita. Dan bagi yang kita sehat, tetap bisa mempertahankan kesehatan kita, agar kita bisa mempertahankan umur panjang yang barokah, bermanfaat, guna meningkatkan ibadah dan amalan kita untuk sangu sowan. Saya kira seperti saya dan Pak Waluyo ini kan sudah simatupang, siang malam tunggu panggilan. Jadi, nah sedang bagi yang muda atau yang masih aktif, agar bisa mengambil hikmahnya untuk berkarya lebih baik dan berprestasi. Maka dalam reuni kita, monggo kita hadir sebagai teman yang dulu bersama-sama kerja, bersedia meninggalkan semua atribut jabatan, status sosial, kekayaan. Di pertemuan ini wis ora usah ngerembuk sing iku lah. Kita itu adalah masa lalu. Kita sekarang podo tuone, podo yang kita rasakan bagaimana kita bisa sehat, sembuh dan lain. Dua, jangan membuat teman lain bad mood. Apa isi bad mood gitu ya. Jadi jangan satu berpikiran yang jelek dan lainnya. Minder. Juga jangan bercerita mengenai kegagalan kita. Udah kegagalan kita dirasakan di rumah saja. Dan kita jangan bergunjing. Kadang kita masih lupa, kita sudah tua, kepengen sudah mendekati sowan, masih ngerembuk eleknya orang lain, itu udah tinggalkan yang itu. Oleh karena itu, sebagai indikasi reuni sukses, kita harapkan akan terjalin persahabatan yang lebih akrab dan langgeng. Tidak kapok datang lagi kalau ada temu kangen lagi. Tidak harus dengan pertemuan ini ya. Undangan hadir manten itu di perhutani itu sudah hampir sama seperti reuni, kata Pak Woyo. Tadi diingatkan, reuni jagong manten nilai wong loro pun kadang-kadang masih rame, dianggap temu kangen. Terus berikutnya, merasa bangga memiliki teman lama yang masih ramah, bersahabat dan merasa dihargai. Yang keempat, menumbuhkan kepedulian karena merasa satu mantan teman kerja. Ibu-ibu dan bapak yang kami hormati, dari uraian di atas maka sudah selayaknya kalau kami mengapresiasi kerja panitia yang telah bersusah payah. Saya tahu di sini ibu-ibu tuh sampai sakit, sampai di WA itu Bu Wati sakit, Bu Sri Mulacih saya kemarin 3 hari saya tidak muncul karena sakit, Pak Wahyono juga sempat harus dirawat juga. Jadi tidak hanya itu, Bu Wati justru termasuk ditinggal bapak mertuanya meninggal. Walaupun bapak mertuanya meninggal di Solo, Bu Wati masih memantau melalui WA mengenai persiapan untuk acara temu kangen ini. Jadi untuk itu, pada kesempatan yang baik ini, saya atas nama peserta menyampaikan kepada Bu Wati beserta keluarga, juga keluarga Ibu Sumarno, yang kemarin sebenarnya Pak Marno dan Bu Sumarno itu beliau di Perhutani Pekalongan Timur tahun 70-an, beliau sudah berniat mau hadir, namun alhamdulillah Tuhan memberikan memberikan keputusan lain, sehingga beliau diberi sakit, harusnya akhirnya kepundut, dan beliau menjadi batal untuk hadir. Untuk itu kami ikut bela sungkawa, semoga arwah almarhum diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, diamin dosa-dosanya dan diterima amal ibadahnya, amin. Untuk itu saya atas nama teman-teman peserta mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada segenap panitia dan admin. Reuni ini juga tidak akan terlaksana dengan mulus apabila Bapak Administrator Perhutani KKPH Pekalongan Timur beserta jajarannya tidak berperan serta mendukung untuk membantu terselenggaranya reuni.
atau temu kangen silaturahmi ini. Untuk itu kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Tony Kuspaja, Administrator Pemerintah KKP Pekalongan Timur, sekali lagi atas partisipasinya sehingga terlaksananya acara ini dengan sukses. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan barokah, rahmat dan pahala kepada beliau dan teman-teman. Bapak Ibu yang kami hormati, kami berharap temu kangen silaturahmi yang diselenggarakan ini akan menjadi suatu kenangan indah yang tidak bisa kita lupakan. Bermanfaat bagi kita, memperpanjang umur yang barokah, guna menunggui anak, mantu, cucu, buyut, barangkali sudah ada yang punya canggah. Dan untuk yang masih aktif, semoga menjadi pendorong untuk sukses dalam berkarya, berprestasi. Pada akhirnya saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Dan pada saatnya Bapak Ibu kembali ke tempat tinggal masing-masing. Kami mengucapkan selamat jalan. Semoga dilindungi Allah Subhanahu wa taala, berkumpul kembali dengan keluarga dalam keadaan sehat walafiat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sekalian, sebelumnya saya ingin sedikit sampaikan. Saya teringat akan kata-kata Hamka. Kalau kita bicara dari hati, kalau bicara dari mulut akan diterima oleh telinga. Tapi kalau kita bicara dari hati akan diterima oleh hati. Apalagi namanya doa. Mari kita doa keluarkan dari hati. Maka mari kita tengadahkan tangan, kemudian tundukkan kepala dan betul-betul meminta kepada Allah dengan segenap hati kita. Tidak hanya dari mulut tapi dari hati kita keluar, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mohon Bapak-bapak ikhlas saya wakili untuk menyampaikan doa ini, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Hamdan yu'afi ni'amahu yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, ya Ahad, ya Samad. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Rahmanu ya Rahim. Ya Allah, pada hari ini kami semua berkumpul di sini dengan satu tujuan, membangun silaturahmi di antara kami. Oleh karena itu ya Allah, rahmati kami, berkahi pertemuan ini ya Allah. Kepada mereka yang telah bersusah payah dengan segala keikhlasan hatinya terselenggaranya pertemuan ini, mohon catat sebagai amal kebaikannya ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami hal-hal yang benar, tunjukkanlah kepada kami hal-hal yang baik agar kami bisa melaksanakan silaturahmi ini sesuai dengan sinar kebenaran-Mu ya Allah. Ya Allah, tunjukkan juga hal-hal yang kurang benar, yang salah, agar kami bisa menghindarinya ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, pada saatnya kami berpisah, tapi tetapkanlah hati kami dalam tautan silaturahmi di bawah naungan kebenaran-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, kalau pada pertemuan ini ada yang datang dengan segala dosanya, maka jangan biarkan kami keluar dari ruangan ini sebelum Engkau ampuni ya Allah. Kalau di antara kami ada yang datang sini membawa kegelisahan hati, maka jangan biarkan kami keluar tanpa Engkau berikan ketenangan kepada hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, kalau di antara kami yang datang ke sini membawa penyakit, keluarganya, tetangganya, ya Allah, berikan kesembuhan kepada mereka ya Allah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan, berikan kepada keturunan kami ya Allah, anak cucu kami, kepada keturunan kami agar anak cucu kami bertakwa kepada Engkau ya Allah, berbakti kepada orang tuanya, saling menyayangi pada saudaranya dan berguna hidupnya untuk sesama. Ya Allah, tunjukkan kepada mereka jalan-Mu ya Allah. Tunjukkan kepada mereka, sinari mereka dengan cahaya Al-Quran ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, kepada orang tua kami yang masih ada ya Allah, panjangkanlah usianya, panjangkanlah amal ibadahnya,
Panjangkanlah umurnya untuk semua baktinya kepada orang tua, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada mereka yang sudah ditinggalkan oleh ayah bundanya ya Allah. Kami mohon ya Allah, Engkau mendengar permohonan kami ya Allah. Pasti Engkau mendengar ya Allah. Ya Allah, jangan masukkan, jangan siksa ayah bunda kami ya Allah di akhirat ya Allah. Mereka telah bersusah payah ya Allah. Jangan siksa bunda kami yang sudah susah, yang sudah mengandung kami selama 9 bulan dan bertarung dengan kematiannya pada saat melahirkan kami ya Allah. Hamba tidak sanggup ya Allah untuk berpisah dengan bunda hamba ya Allah. Hamba tidak sanggup untuk berpisah dengan ayah anda ya Allah. Ampuni dosa mereka ya Allah. Kalau dosa itu, doa kami terhambat oleh karena dosa-dosa kami ya Allah, maka ampuni dosa kami ya Allah. Kami sudah mencoba bersolat tahajud ya Allah. Kami sudah coba untuk melaksanakan membaca Al-Quran ya Allah. Kalau dari semua itu belum cukup ya Allah, tunjukkan kepada kami ya Allah, bagaimana caranya agar memohon kepadamu agar tidak terhambat doa kami. Kami tidak sanggup untuk berpisah dengan orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan, Kau takdirkan mereka bersama kami di dunia, maka satukan kembali di akhirat ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, mereka telah bersusah payah, ayahanda hamba ya Allah, ayahanda kami ya Allah, dengan peluh keringatnya, dengan banting tulang demi membesarkan kami. Kami tidak sanggup untuk berpisah ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, apabila doa ini terhambat karena dosa-dosa kami ya Allah, maka ya Allah, bukankah kami meminta kepada Zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana taqabbal minna antat tawwabur rahim. Bukanlah kami meminta kepada Engkau ya Allah, Zat yang Maha pemberi taubat. Kalau dosa kami sebanyak buih di lautan, bukankah tidak ada artinya bagimu ya Allah dibandingkan kasih sayangmu? Murkamu itu tidak seberapa dibanding dengan kasih sayangmu. Oleh karena itu ya Allah, sayangilah kami ya Allah, rahmati kami ya Allah, tunjukkan kepada kami ya Allah ya Rabbi. Kami mohon kepadamu ya Allah, di saat-saat akhir usia kami ya Allah, entah kapan Engkau menjemput, berilah kami kekuatan untuk mengucapkan terakhir kata la ilaha illallah. Itu yang kami harapkan ya Allah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya Allah. Beri kami kebaikan di dunia, Rabbana atina fid dunya, dan beri kami kebaikan di akhirat, Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati hasanah. Dan hindarkanlah kami dari api neraka. Wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan hari ini membawa kesan. Pertemuan hari ini membawa kenangan. Walau
luar Terima biasa. kasih. Top banget Ibu ya. Ada gang kelinci yang bisa